Manusia batinianya luar biasa. Amin. Firman Allah mengatakan tidak takut teror. Suami yang ngancam istri, maaf itu banci. Amin. Saya kira sudah tidak ada di sini, sudah lewat camp semua kan. Tetapi istri yang takut Tuhan, tidak takut akan ancaman. Saya ceraikan kamu. Oh, Tuhan yang ngatur hidup saya. Tidak takut teror, tidak takut ancaman. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kenapa justru dibilang putri-putri Sarah. Coba renungkan sebentar, kan banyak contoh dalam Alkitab. Kenapa bukan Esther? Kenapa bukan Maria? Kenapa kok Sarah? Mari kita lihat Kejadian 18. Kejadian 18. Saudaraku, ini adalah penampakan Tuhan Yesus pertama kali yang tercatat dalam Alkitab. Allah menjelma jadi manusia. Mau enggak rumahnya didatangi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang. Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Luar biasa. Di dalam Kejadian 18, Abraham bertemu dengan Tuhan Yesus dan dua orang malaikat. Saya minta kita lihat ayat 11 dan 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Waktu itu Tuhan yang berkata sambil makan. Luar biasa. Wahyu 3 ayat 20 berkata, saudaraku, ya, I will sup with them, I will dine with them. Mau makan bersama mereka dan mereka bersama dengan aku. Fellowship yang luar biasa. Lalu Tuhan berkata, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Lalu kita baca yang dikatakan Kejadian 18 ayat ke-12. Lalu jadi tertawalah Sarah di mana? Di dalam hati, katanya. Di dalam hati. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua? Ya. Therefore Sarah laughed within himself, saying, after I have grown old shall I have pleasure. Amin. Berapa usia Sarah waktu itu? 88 tahun lebih. 88 tahun lebih. Karena dia melahirkan usia 90. Jadi antara 88 89. Usia daripada Abraham hampir 100 tahun, 99 tahun sekian. Karena Tuhan tahun depan dia melahirkan seorang anak. Jadi usianya 89 dan 99. Coba bayangkan wanita seusia itu. Saya punya dua ibu yang sangat cantik, ibu saya dan ibu mertua. Tapi bagaimanapun ya sudah kelihatan tua. Usianya 84 dan 87 tahun. Tetapi pada saat itu, apakah aku akan berahi? Berahi di sini adalah Eden. Katakan Eden. Wow, saudara. Ya, perhatikan. Sedang tuanku, my lord. Bagaimana dia memanggil suaminya? My lord. Bagaimana Anda manggil suami Anda? Goblok. Blow on. Karena itu engkau tidak diberkati. Sarah memanggil Abraham tuannya. Apa Abraham itu sempurna? Jauh dari sempurna. Apa tugas seorang suami? Melindungi istri, bukan? Ketika dia di Mesir, dia berkata, aduh Sarah, kamu terlalu cakep. Nanti kepala gua ngelundung. Jangan bilang ya kalau istriku. Bilang aja kamu saudariku. Tolonglah selamatkan nyawaku. Blow on gak suami seperti ini? Dan pada waktu dibawa oleh Firaun, diberi hadiah, oh ya ditampani. Nemen gak Abraham ini? Tetapi saudaraku, firman Allah menunjukkan sikap hati daripada Sarah. Attitude. Attitude is everything. Saya katakan waktu men's camp. Attitude determines your altitude. Altitude itu ketinggian. Sikap hati akan membawa engkau pada next level. Your attitude determine your altitude. Sarah berkata, my Lord. My Lord itu, saudaraku,
bukan berarti nyembah. Ya, ini Tuhan. Jadi dia itu menghargai suaminya. Para wanita yang ada di sini, seringkali karena pria itu terbuat dari bahan yang kurang develop ya, terbuatnya dari tanah ya. Jadi memang ke tanah-tanahan gitu. Ke bumi-bumian. Wanita terbuat dari bahan yang lebih develop. Diambilkan dari selnya manusia hidup. Selnya Adam. Jadi wanita coba lihat, kan lebih halus. Tulangnya, semua konstruksinya. Kalau konstruksinya pria ya sudah seperti ini. Tapi coba lihat wanita ya. Ya betul saudaraku, wanita terbuat more fine. Tetapi dia berkata, apakah aku wis tuwe, sudah mati haid, garing, kering, kerontang, musim dingin. Ada yang berkata begini, wanita usia 20-an itu adalah Afrika. Misterius. Ya toh? 30-40 eksotik Asia. Ya kan? Lalu lebih matang Amerika. Tapi lebih tua musim gugur Eropa. Lebih tua lagi Siberia. Tetapi kita melihat di sini, Siberia dijadikan Taman Eden. Ada rahasia luar biasa. Kalau tadi submission is the place of favor. Sekarang submission itu mendatangkan jadi awet muda. Tidak percaya? Saya tunjukkan ayatnya loh. Tak duduk no ayatnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal 20. Abimelek Raja Gerar mengambil Sarah. Berapa usia Sarah? Setelah melahirkan ya 91. Nenek usia 91. Berapa banyak saudara percaya Raja Abimelek ini matanya tidak bureng? Atau kero? Enggak saudara. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada Sarah. Mazmur 103, kita akan mengalami jadi muda seperti burung Raja Wali. Orang ketemu kita berdua, ya selalu bilang gini, loh kamu kok masih tetap sama? Seperti 20-30 tahun yang lalu. Baru-baru ini teman-teman saya reuni, teman SMA. Pembantu saya komentar, waduh, koncoy bapak itu kewut kabeh. Saya percaya ketika ada submission, maka coba yang suka berontak, firman Allah berkata tinggal di mana? Tinggal di padang gurun. Garing. Tetapi apabila Anda memanggil suamimu my Lord. Pertama ada sukacita, Sarah tertawa. Apa tanda satu keluarga bahagia? Coba rekam di situ. Banyak ketawanya enggak? Di rumah saya nih penuh dengan sukacita, penuh dengan tertawa. Apa aja bisa membuat kita ketawa? Anything. Enggak perlu keluar duit banyak. Kenapa orang perlu entertainment? Karena enggak sukacita saudaraku. Kenapa orang perlu pil ekstasi? Ekstasi itu harus sukacita. Perlu dibantu bahan kimia. Enggak ada sukacita. Tetapi kalau ada God's order, ada sukacita di rumah Anda. Amin. Luar biasa saudaraku. Jadi muda. Wow. Jadi juicy. Betul? Seperti buah itu, buah yang juicy. Bukan buah yang sudah keriput. Enggak saudaraku. Ya. Firman Allah berkata dia ketawa, Tuhan dengar, kamu ketawa. Enggak, aku enggak ketawa. Tuhan tahu apa yang dalam hatimu. Para istri belajar bersama saya. Katakan pada suamimu, my Lord. Ayo, firman Tuhan toh. My Lord. Jangan gini, modelmu kok my Lord. Jangan. Sekali lagi saya katakan menundukkan diri itu seperti kepada Tuhan. Dengarkan, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti terhadap Tuhan. Engkau lakukan karena itu perintah Tuhan. Bukan karena suamimu pinter, bukan karena dia hebat, tetapi karena itu perintah Tuhan. Para istri latihan lagi. Mau awet muda?
Amin. Mau kembali juicy? Coba katakan, my dear, katakan pada saya, my Lord. Salah satu yang para istri nggak tahu, suami itu suka dikagumi. Betul para suami? Nah, tapi para suami ada loh, habis ini para suami loh. Jangan kembali dari rockman. Apa kabar? Huha, huha. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan yang buat saya percuma. Tetapi kalau ini dilakukan, maka berkat Abraham itu turun atas kita. Kenapa berkat Abraham tidak turun atas kita? Diberkati, kaya, masyur, dibela oleh Tuhan. Karena tidak ada pasangan Abraham dan Sarah di situ. Hari ini saya berdoa, Anda jadi para pasangan Abraham dan Sarah. Amin. Luar biasa, saudaraku. Itu tadi kita baca Kejadian 20. Abimelek ngesiri Sarah. Tidak berani tanya, Tuanku KTP-nya 91. Tutup mulutmu, cakap enggak? Iya, aneh Tuanku. Mengapa dia seperti itu? Dengar saudaraku, dia jadi awet muda. Bahkan pada waktu Sarah diambil, baca Kejadian 20. Tuhan itu main jadi koboi. Dia muncul pada Abimelek. You are a dead man. Kamu jadi orang mati, ku bunuh kau sekarang. Jangan sentuh dia. Sebab dia istri pada Nabi itu. Tuhan, Abimelek sedikit tanya, bukan salahku loh. Dia bilang dia itu saudaranya. Ya aku tahu lah, aku tahu. Tapi minta dia berdoa buat kamu. Dan pertama kali Abraham berdoa, saudara. Amin. Abraham berdoa untuk Abimelek. Luar biasa. Kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Nah saudara, sekarang untuk para pria. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah apa? Bijaksana. Bijaksana di sini understanding. Knowledge. Gnosis. Kita itu para suami harus dia kasih pelajaran tentang wanita. Wanita itu makhluk yang berbeda. Ada seorang suami berkata, ada 2 masa yang saya tidak mengerti istri saya. Kapan itu? Sebelum menikah dan sesudah menikah. Jadi sebelum menikah tidak ngerti, sesudah menikah juga tidak ngerti. Karena wanita itu misterius. Wanita itu ciptaan Tuhan. Suami harus mengerti sebagai kaum yang lebih lemah. Lemah cuma tubuhnya. Tapi bukan rohaninya. Dengar baik-baik. Hormatilah mereka. Para suami. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dulu saya bertobat sungguh-sungguh, saya dididik sama Tuhan. Saya pernah bilang sama istri saya begini, kamu itu untung dapat saya. Saya ini 99%, kamu 1% aja. Ya, kurang ajar enggak saudaraku? Setelah bertobat ngerti, ya. Kalau namanya senior partner 51%, 49%, sekarang 50-50. Setiap kali ada pengguntingan pita, ada penghargaan, saya bilang istri saya, ikut sayang. Enggak usah, kamu aja. Mereka kan cari kamu, enggak. Kamu andilnya 50%.